Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sejuta kisah. Senang sekali rasanya bisa kembali hadir menjumpai Anda. Tentunya seperti biasa kami akan menyuguhkan cerita-cerita misteri menarik. Dan untuk kesempatan kali ini, kami masih akan melanjutkan sebuah kisah petualangan Yuda yang berjudul Geger Mustika Part 2. Aku berteriak keras seiring diriku beralih rupa. Jayakusumo yang baru kali ini melihatku berubah wujud, nampak terkesima oleh kilauan sisik emas yang kini menutupi sekujur tubuhku. Nah, ini yang aku suka, pekik Jayakusumo kegirangan. Orang ini memang benar-benar gila. Bila yang lainnya ketakutan, dia malah senang melihatku dalam wujud seperti ini. Padahal aku yakin dia bakal kewalahan menghadapi seranganku yang kekuatannya jadi berlipat ganda. Mendadak Jayakusumo menjatuhkan diri, tertelungkup di atas tanah. Kedua tangan membentang, wajahnya mendongak, mulutnya komat kamit begitu cepat. Bersamaan dengan itu, dari dalam tanah muncul asap hitam yang perlahan-lahan menyelimuti sekujur tubuhnya. Aku tak tahu apa yang sedang dia lakukan. Asap hitam itu begitu pekat menghalangi. Namun ketika asap itu perlahan memudar, Jayakusumo sudah berubah jadi kalajengking raksasa berkepala manusia. Edan. Dia berteriak garang seolah menantang. Aku pun melompat setinggi-tingginya demi mengincar kepalanya. Tapi tiba-tiba ekornya bergerak cepat dan langsung beradu keras dengan pukulanku hingga menimbulkan suara dentuman keras. Bluar. Tanah berguncang keras, tubuhku terempas membentur batu besar, lalu kembali pada wujud manusia. Aku meringis kesakitan, sembari memegangi tanganku yang melepuh. Apa yang terjadi? Sementara Jayakusumo si kalajengking jadi-jadian nampak sedikit limbung, namun kembali tegak, sembari menggerak-gerakkan ekornya. Aku terkesiap. Ujung ekornya adalah keris welut ireng. Bagaimana bisa? Ujung ekor berlekuk itu kini bersiap untuk kembali menyengat. Tak ada waktu bagiku untuk menghindar. Nyawaku ada di ujung tanduk. Namun belum sempat itu terjadi, tiba-tiba terdengar ledakan hebat dari dalam kawah. Bluar. Tubuhku terpelanting hingga terperosok masuk ke dalam tanah. Tapi untungnya tanganku cepat meraih tepiannya agar tak jatuh ke bawah ditelan lahar yang bergolak. Lalu dari dasar kawah tiba-tiba berembus angin panas yang berputar cepat dan kian membesar hingga menjulang tinggi membentuk tornado raksasa. Ya Allah, lindungi hamba. Situasinya amat kacau. Sebisa mungkin aku bertahan agar tubuhku tak terhempas sapuan angin yang begitu keras. Sementara di tepian kawah yang lain, Jayakusumo yang telah kembali jadi manusia kini tengah sibuk membacakan mantra-mantra dari kitab di tangannya. Lalu terjadilah satu fenomena. Dari dalam lahar yang bergolak muncul sebuah batu oval sebesar kepalan tangan orang dewasa. Sinar aneka warna terpancar bagai lampu merkuri dari sisi-sisinya. Mustika Ismaya. Batu itu perlahan mengambang naik, mengikuti jalur sinar warna-warni yang membentuk poros di tengah pusaran angin. Pelan tapi pasti, mustika itu bergerak naik ke arah Jayakusumo, bagaikan hewan peliharaan menghampiri majikannya. Berhasil, aku berhasil, teriak Jayakusumo. Sementara itu, kuatnya hempasan angin membuat peganganku sedikit demi sedikit terlepas. Aku hanya bisa pasrah.
Mungkin hidupku akan berakhir di tempat ini. Dan ketika peganganku benar-benar terlepas, tiba-tiba ada tangan yang meraih, lalu memegang erat tanganku, mencegahku agar tak meluncur masuk ke dalam kawah. "Bertahan, Yud." Mayang Kemuning hadir di saat yang tepat. Tapi di waktu yang bersamaan, Mustika Ismaya sedikit lagi sampai ke tangan Joyokusumo. Aku tak boleh membiarkan hal itu terjadi. Panji telah bersusah payah mengorbankan diri menghadapi 5 kalajengking raksasa, sekaligus agar aku bisa leluasa melawan Joyokusumo. Bahkan aku tak tahu bagaimana nasib Panji saat ini. Semoga dia selamat. "Mayang, lepaskan aku. Aku akan melompat untuk merebut mustika itu," teriakku pada Mayang di tengah deru suara angin. Tapi Mayang menolak keras. "Jangan, Yud, jangan nekat. Kamu bisa celaka." Mayang berteriak histeris. Dia tahu aku tak main-main. Aku tersenyum. Aku tahu diriku bakal jatuh dan mati di bawah sana. Tapi biarlah aku mati, asal Joyokusumo tak bisa mendapatkan apa yang dia mau. Tak terbayangkan apa jadinya jika orang segila dia punya kekuatan dahsyat layaknya Tuhan. "Selamat tinggal, Mayang. Aku sayang kamu," teriakku untuk terakhir kali, lalu melepaskan genggaman Mayang dan langsung melompat menembus pusaran angin demi mendahului Joyokusumo merebut mustika itu. "Hup, dapat. Bangsat!" Joyokusumo berteriak marah menyaksikan mustika dambaannya jatuh ke tanganku hanya beberapa detik sebelum dia sempat meraihnya. Ku genggam erat mustika itu saat diriku melayang jatuh ke bawah, di mana lahar panas telah menanti dan siap untuk melumat tubuhku. "Yuda!" Mayang memekik histeris, sementara aku hanya bisa menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Persis ketika diriku tercebur masuk ke dalam lahar panas yang bergolak, terjadi sebuah ledakan dahsyat, laksana bom atom jatuh dari langit. Buar. Lalu gelap. Aku terbangun saat mendengar suara kicauan burung yang bersaut-sautan. Perlahan ku buka mata, namun langsung memicing akibat silaunya cahaya matahari yang mengarah tepat ke mataku. Apakah aku ada di surga? Pelan-pelan ku coba bangkit dari rebah. Sekujur tubuhku terasa remuk. Kepalaku sakit. Persendianku seakan lepas. Kulayangkan pandangan memperhatikan sekeliling, lalu menyadari kalau diriku berada dalam sebuah ruangan berdinding kayu. Aku di mana? Sejenak ingatanku coba memutar ulang, dan ketika ingatanku kembali, diriku spontan bangun dan langsung berdiri di tepi ranjang sambil meraba-raba sekujur tubuh. Mustika Ismaya. Mana mustika itu? Mana? Batinku bertanya dengan paniknya. Kusingkap selimut, kuangkat dan kutepuk-tepuk bantal, lalu kulongok ke kolong ranjang, tapi tak ada. Ya Allah, batu itu kemana? Sementara diriku masih kebingungan, muncul seorang kakek berjanggut putih dengan rambut tergelung ke atas. Dia heran melihatku kebingungan mencari-cari sesuatu. Raden baik-baik saja?" tanya lelaki tua itu. Aku tak langsung menjawab. Dengan tatapan penuh curiga, kupandangi kakek itu dari atas kepala sampai tapak kaki. Bukan apa-apa, penampilannya sungguh aneh. Dia berpakaian layaknya seorang Brahmana. "Maaf Eyang, apa Eyang lihat batu? Kira-kira sebesar ini?" tanyaku sembari memberi contoh dengan kepalan tangan. Tapi bukannya menjawab, sang kakek malah tersenyum. Mungkin dia pikir aku tengah mengigau. "Lebih baik Raden tenang dulu, duduk dulu," ucapnya lalu menuntunku untuk duduk di tepi ranjang. Suaranya yang berwibawa dan menenangkan membuatku menurutinya. Aku jadi merasa tak sopan telah berprasangka buruk padanya. Wajah kakek ini penuh welas asih. Aku yakin kalau dia orang baik-baik. "Maafkan sikap saya tadi, Eyang.
Saya masih bingung kenapa saya tiba-tiba ada di sini. Tidak apa-apa, saya mengerti. Terlebih dulu izinkan saya perkenalkan diri. Saya Empu Dharmapala. Raden ada di rumah saya. Semalam Raden dan istri Raden saya temukan pingsan di tepi hutan. Aku cuma bisa diam, coba memahami penjelasan Empu Dharmapala yang membingungkan. Dia menyebut dirinya Empu, sebuah gelar yang tak lazim di zaman seperti ini. Lalu kenapa dia memanggilku Raden? Dia juga bilang kalau aku ditemukan pingsan bersama istri. Istri siapa? Maaf Eyang, sekarang giliran saya perkenalkan diri. Nama saya Yuda, tapi saya bukan Raden atau keturunan Ningrat. Saya cuma orang biasa dan saya tak punya istri. Jelasku pada Empu Dharmapala. Oh, begitu. Maaf kalau saya salah kira. Bukan apa-apa. Pakaian Nak Yuda terlihat aneh. Jadi saya pikir Nak Yuda ini seorang bangsawan. Apalagi wanita yang saya temukan di samping Nak Yuda berpakaian seperti putri raja. Dahiku berkerut coba memahami penjelasan Empu Dharmapala. Wanita berpakaian putri raja. Siapa? Aku benar-benar tak mengerti. Dia juga bilang kalau pakaianku aneh. Bukannya terbalik. Justru tampilannya yang celeneh. Bahkan namanya pun terdengar seperti tokoh-tokoh dalam cerita pewayangan. Lalu muncul seorang pemuda tanggung berperawakan kurus, membawa nampan berisikan makanan dan air minum. Tampilannya pun aneh. Pakaiannya mirip rakyat jelata pada film-film kerajaan. Pemuda itu menunduk hormat padaku. Mungkin dia pikir aku seorang bangsawan, sama seperti dugaan Empu Dharmapala sebelumnya. Letakkan saja di meja, perintah sang empu yang langsung dipatuhi pemuda itu. Tapi ketika sang pemuda hendak meletakkan nampan di atas meja, kakinya malah tersandung hingga nampaknya jatuh berantakan. Duh Gusti. Empu Dharmapala geleng-geleng kepala. Sang pemuda jadi kikuk dan serba salah. Dia cepat-cepat membereskan semuanya, lalu membawanya kembali keluar kamar, sembari berkali-kali ucapkan maaf. Maafkan Nak Yuda, dia memang begitu. Selalu saja ceroboh setiap kali melakukan sesuatu. Tapi dia anak yang baik. Dia putranya Eyang. Bukan, dia cucu saya, si Tole. Dia anak yatim piatu. Kedua orang tuanya meninggal sejak dia masih kecil. Lalu Tole kembali datang memberitahukan sesuatu. Eyang, istrinya Raden ini sudah siuman. Dia kebingungan sambil memanggil-manggil nama Yuda. Aku terkejut. Siapa sih perempuan yang mereka maksud? Lalu kenapa dia memanggil-manggil namaku? Ya sudah, kamu siapkan saja makanan dan minuman. Tapi awas, jangan sampai tumpah lagi. Empu Dharmapala mengingatkan. Tole mengangguk patuh lalu berbalik pergi. Eyang, apa boleh saya bertemu wanita itu? Pintaku pada Empu Dharmapala. Silahkan, jawab sang empu mengizinkan. Lalu Empu Dharmapala mengantarku ke kamar sebelah. Dan ketika akhirnya aku bertemu wanita itu, diriku terperangah benar-benar tak percaya. Mayang? Yuda? Mayang memekik histeris, lalu melompat dan memelukku erat-erat. Aku masih tak habis pikir, bagaimana mungkin ini benar-benar Mayang. Mayang, bagaimana kamu bisa ada di sini? Tanya aku pada Mayang yang kini berlinang air mata. Waktu kamu jatuh, aku langsung ikut terjun. Kalau kamu mati, aku juga ikut. Lalu tiba-tiba aku terbangun di tempat ini. Tapi ini benar-benar kamu kan? Ya Tuhan, terima kasih Engkau kembalikan Yudaku. Jawab Mayang lalu kembali memelukku erat-erat. Hatiku tersentuh mendengarnya. Tak mengira begitu besarnya cinta Mayang hingga nekat berbuat seperti itu. Diriku jadi merasa tersanjung dibuatnya. Empu Dharmapala jadi bingung melihat tingkah kami. Tapi aku maklum.
Tadi aku sempat menyangkal kalau Mayang ini istriku. Tapi sekarang kami malah berpelukan layaknya pasutri yang saling mengasihi. Maaf Eyang, Mayang ini bukan istri saya, tapi tunangan saya, jelasku pada sang empu. Oh begitu, pantas saja. Tapi kalian memang cocok. Ya sudah, saya tinggal dulu. Tole sedang menyiapkan makanan, mungkin sebentar lagi dia datang, ucap Empu Dharmapala lalu pamit pergi. Yud, siapa orang tadi? Tanya Mayang sepeninggalan Empu Dharmapala. Dia Empu Dharmapala. Dia bilang semalam dia temukan kita pingsan di tepi hutan. Lalu kita ada di mana? Tanya Mayang lagi. Aku tak tahu, mungkin kita ada di alam gaib. Empu Dharmapala dan cucunya juga makhluk gaib. Kalau mereka manusia, mana mungkin mereka bisa melihat kamu, iya kan? Iya, kamu betul. Tapi kalau memang ini alam gaib, kenapa aku tak bisa merasakannya? Aku juga tak merasakan aura gaib dari Empu Dharmapala. Yang terasa malah hawa manusia, ucap Mayang coba utarakan pendapatnya. Aku terdiam sembari berpikir, pendapat Mayang ada benarnya. Aku memang tidak merasakan hawa gaib di tempat ini. Tapi kenapa mereka bisa melihat Mayang? Empu Dharmapala, keluar kamu! Mendadak terdengar teriakan keras dan kasar dari luar sana. Kami seketika saling pandang. Tadinya aku hendak melihat keluar, tapi Mayang melarang karena tak baik mencampuri urusan orang. Namun tak lama berselang, terdengar suara ribut-ribut. Orang yang tadi datang berteriak, kini terdengar membentak-bentak. Disusul suara pukulan dan lenguh kesakitan dari Empu Dharmapala. Aku sudah tak tahan, ini keterlaluan. Meskipun aku tak tahu apa urusannya, tapi aku tak bisa tinggal diam. Bagaimanapun Empu Dharmapala sudah menolongku dan juga Mayang. Kamu tunggu di sini, pintaku pada Mayang. Aku bergegas menuju keluar rumah, dan ketika akhirnya tiba di sana, seketika diriku terkesima. Mataku memandang takjub sekelilingku. Rumah ini ternyata ada di sebuah lembah yang indah dan menawan. Segalanya nampak hijau di bawah naungan langit biru berhias awan. Burung-burung berkicau beterbangan. Nun jauh di sana nampak sungai jernih yang berliku bak ular raksasa. Aku bagaikan ada di negeri dongeng. Luar biasa. Tapi semua kekagumanku seketika pupus saat melihat Empu Dharmapala mengerang kesakitan, memegangi pipinya sambil dirangkul Tole. Hatiku geram, tanganku mengepal. Orang sadis macam apa yang tega menganiaya orang tua? Kini mataku tertuju pada seorang pria yang menunggangi kuda. Pakaiannya mirip prajurit kerajaan. Siapa dia? Kenapa berpakaian seperti itu? Sambil menunggangi kuda pula. Dia mau pawai atau bagaimana? Heh, kenapa kamu pukul dia? Beraninya lawan orang tua. Sini, lawan aku. Teriakku padanya tanda tak senang. Sang lelaki nampak gusar, lalu balas membentak. Kamu siapa? Berani-beraninya menantangku. Balasnya sambil menunjuk-nunjuk ke arahku, lalu turun dari kudanya. Tanpa basa-basi lagi, lelaki itu maju dan langsung melayangkan tinjunya. Aku berkelit, lalu membalas dengan pukulan telak menghantam wajahnya. Puh! Lelaki itu sontak tersungkur, tapi dia cepat bangun, lalu kembali menyerang dengan kalap. Dengan senang hati aku meladeninya, tapi ternyata lelaki itu tak ada apa-apanya. Meski dia punya beberapa jurus ilmu bela diri, tapi dia terpelanting lagi saat tinjuku kembali mendarat tepat di wajahnya. Puh! Lelaki itu terjerembab mencium tanah. Dia ingin sekali bangkit, tapi tak bisa. Akhirnya dia cuma bisa berlutut sambil memegangi hidungnya yang patah dan berdarah. Ayo, masih mau lagi? Kutantang dirinya yang hanya bisa meringis. Susah payah dia bangun lalu menaiki kudanya sembari mengancam.
Awas kamu ya, ucapnya lalu berbalik dan memacu kudanya meninggalkan tempat ini. Aku bergegas menghampiri Mpu Dharmapala. Eyang tidak apa-apa. Saya tidak apa-apa. Terima kasih sudah menolong saya, jawab sang empu. Aku bantu memapahnya masuk ke dalam rumah. Di situ sudah ada Mayang yang rupanya sejak tadi menyaksikan dari balik jendela. Mari saya bantu. Mayang ikut mendudukkan Mpu Dharmapala di kursi, sementara Tole pergi ke dalam kamar mengambil minyak gosok. Siapa lelaki tadi? Tanya aku pada Mpu Dharmapala. Dia prajurit utusan Adipati Pralaya. Sang Adipati minta dibuatkan keris pusaka untuk berperang mendampingi Prabu Wirabumi menghadapi kerajaan Turangga, jawab Mpu Dharmapala. Aku heran mendengar penjelasan Mpu Dharmapala. Adipati Pralaya, Prabu Wirabumi, perang lawan kerajaan Turangga. Ini maksudnya apa? Aku menatap Mayang, berharap dia punya penjelasan. Tapi Mayang hanya mengangkat bahu tanda tak tahu. Sebentar aku berpikir, coba mencari benang merahnya. Tempat yang asing, nama-nama kuno, serta pakaian yang aneh, juga kerajaan yang sedang berperang. Jadi terpikirkan olehku sebuah dugaan. Dugaan gila setelah apa yang kualami sejak jatuh ke dalam kawah dengan membawa mustika Ismaya, lalu tiba-tiba di tempat ini bersama Mayang. Maaf Eyang, kami mau tanya, sebenarnya kami ada di mana? Ini tahun berapa? Mpu Dharmapala terlihat heran mendengar pertanyaanku, tapi jawabannya justru membuatku jauh lebih heran lagi. Kalian ada di wilayah kerajaan Wiraloka, tahun 557 Saka. Blar. Aku terhenyak, sukar dipercaya. Dugaanku ternyata benar. Ternyata diriku dan Mayang ada di masa lampau. Bagaimana bisa? Kutatap wajah Mayang yang masih tak percaya. Kini segalanya jelas sudah. Meski terdengar sedikit gila, tapi kami benar-benar di masa lampau, masa ribuan tahun yang silam. Aku tak tahu bagaimana ini bisa terjadi, tapi aku coba menyikapinya dengan tenang. Aku yakin Tuhan sedang merencanakan sesuatu, dan rencana Tuhan adalah yang terbaik dari segala rencana. Lalu ingatanku kembali pada mustika Ismaya. Aku yakin batu bertuah itu punya andil besar dalam kejadian luar biasa ini. Kekuatan mustika itu yang kata Panji bisa membolak-balik waktu yang jadi dasar keyakinanku. Tapi kemana batu itu? Tole datang membawakan minyak gosok. Mayang coba turun tangan mengobati wajah Mpu Dharmapala yang terlihat lebam, sementara wajah Tole terlihat risau. Terima kasih atas pertolongan kalian. Tapi sekarang kami takut kalau prajurit tadi kembali datang bersama teman-temannya, ujar Tole. Kamu tenang saja, biar saya yang hadapi. Jawabku coba redakan kegelisahannya. Maaf Nak Yuda, sebenarnya kalian ini berasal dari mana? Apa kalian orang kerajaan Turangga? Tanya Mpu Dharmapala. Mataku langsung tertuju pada Mayang. Dia menggeleng. Aku tahu apa maksudnya. Sama denganku. Mayang sepertinya ingin agar jati diri kami tetap jadi rahasia. Bukan, kami bukan orang Turangga. Kami hanya pengembara dari tanah seberang yang kehabisan bekal, lalu tersesat dan kelelahan sampai pingsan. Jawabku sekenanya, tapi Mayang mengangguk setuju. Oh begitu. Sang empu nampak manggut-manggut. Tadi Eyang bilang kalau Adipati Pralaya minta dibuatkan keris pusaka. Kenapa tidak dibuatkan saja? Tanya aku coba alihkan pembicaraan. Tidak, saya tidak mau membuat senjata untuk membinasakan manusia. Saya pernah melakukannya, dan saya tak ingin mengulangi kesalahan yang sama, jawab sang empu. Tapi bukankah tadi Eyang bilang senjata itu akan digunakan Adipati untuk berperang mendampingi raja melawan pasukan Turangga? Lalu di mana salahnya?
Tanyaku lagi. Iya, katanya memang begitu. Tapi saya kenal betul Adipati Pralaya. Dia orang yang licik. Saya takut senjata itu justru dia gunakan sebaliknya. Asal Nak Yuda tahu, sudah lama dia punya niat untuk melawan Prabu Wirabumi. Walah, jadi begitu toh. Sekarang jelas sudah duduk perkaranya. Dari penuturan Pudarmapala tadi, jelas dia tak suka pada Adipati Pralaya yang sepertinya bukan orang baik-baik. Sekarang waktunya fokus pada Mustika Ismaya yang belum jelas keberadaannya. Maaf Eyang, saya hendak bertanya, apa Eyang lihat batu milik saya? Tanyaku hati-hati agar tak terkesan menuduh. Maaf Nak, saya tak tahu batu macam apa yang kamu maksud. Tapi saya tak melihat benda apa-apa saat menemukan kalian. Aku terdiam. Aku yakin Pudarmapala berkata jujur. Lalu batu itu kemana? Jelas-jelas batu itu ada dalam genggamanku saat aku jatuh ke dalam kawah. Apa mungkin mustika itu jatuh di tempat lain? Bisa jadi. Maaf, kenapa Nak Yuda merisaukan batu itu? Apakah itu benda pusaka? Tanya Empu Darmapala. Ya, itu batu mustika warisan turun-temurun keluarga saya. Ucapku setengah berbohong. Aku pikir belum saatnya untuk ungkapkan kebenarannya. Saya yakin benda itu bukan sekedar mustika biasa. Karena Nak Yuda sepertinya juga bukan orang sembarangan. Apalagi melihat Nak Yuda mengajar prajurit tadi dengan mudahnya. Aku tersenyum mendengar pujian sang empu. Kemampuannya menganalisa menandakan kalau gelar yang disandangnya bukan omong kosong. Tiba-tiba terdengar suara derap kaki kuda di luar sana. Suara riuhnya menandakan kalau yang datang jumlahnya belasan atau bahkan puluhan orang. Lalu terdengar suara teriakan orang yang memanggil lantang. Empu Darmapala. Kami semua saling pandang. Tole nampak ketakutan. Wajahnya berubah pucat seputih kapas. Astaga, itu Panglima Wanapati. Habislah kita, ucapnya panik. Memangnya kenapa? Tanyaku heran melihat Tole yang jadi kalang kabut. Dia orang yang paling kejam. Kaki tangannya adipati. Tukang penggal kepala orang. Siapapun yang membangkang akan dihabisi. Jawabnya dengan suara gemetar. Mendengar hal itu diriku malah jadi penasaran. Seperti apa sih tampang panglima si tukang penggal kepala itu? Aku pun bergegas keluar diikuti yang lainnya. Ada apa ribut-ribut? Aku bertanya sembari bertolak pinggang di hadapan seorang lelaki tinggi besar berperawakan kasar yang datang bersama puluhan orang prajurit. Nampak prajurit yang tadi sempat kuhajar mendatangi sang panglima, lalu berbisik-bisik sambil menunjuk ke arahku. Sang panglima manggut-manggut, lalu berteriak lantang memberi perintah. Habisi dia, seret mayatnya keliling kadipaten. Puluhan prajurit spontan maju mengepungku dari segala arah. Gerakan dan formasi mereka yang teratur menandakan kalau mereka prajurit yang terlatih. Tapi aku tak gentar. Bukan mau jumawa. Belakangan ini aku sering dikeroyok, entah oleh manusia atau makhluk gaib. Jadi situasi seperti ini bukan barang baru bagiku. Dua orang maju mengunus pedang. Des, des. Cukup 2 kali pukul mereka langsung terkapar. 5 orang terpancing untuk maju. Puk, puk. Sama saja. Tak butuh waktu lama bagiku untuk lumpuhkan mereka. Serbu! Teriakan lantang memicu yang lainnya untuk maju bersamaan. Aku tak tinggal diam. Sebentar saja diriku langsung sibuk menangkis, memukul dan menendang. Sang panglima nampak tersenyum senang. Sementara Empu Darmapala dan Tole terlihat khawatir. Tapi tidak dengan Mayang. Dia tahu kalau aku mampu mengatasinya. Debu berterbangan seiring jerit kesakitan. Tapi bukan dari mulutku, melainkan dari mulut para prajurit yang kelenger terkena hantaman pukulan pemusnah. Dan ketika debunya mereda,
Sang panglima terperangah melihatku berdiri gagah di antara prajuritnya yang bertumbangan. Empu Dharmapala melongo, Tole pun sama. Sementara Mayang Kemuning nampak senang melihatku baik-baik saja. Itu baru calon suamiku. Semangat sayang, pekik Mayang. Sang panglima turun dari kudanya, wajahnya merah padam, rahangnya mengeras, bertanda geram. Dia pun langsung maju untuk mencoba peruntungannya. Mampus kamu, teriaknya sambil melompat menendang. Diriku berkelit lalu balas memukul. Tapi rupanya dia punya ilmu bela diri yang cukup mumpuni. Hingga pertarungan sengit pun tak bisa dihindari. Beberapa jurus dia lancarkan. Bobot pukulannya menandakan kalau dia punya tenaga dalam. Wajahnya terlihat kesal melihat serangannya selalu gagal. Tapi dia langsung menjerit kesakitan saat pukulanku telak menghantam rahangnya. Puh! Sang panglima jatuh terguling-guling, ikat kepalanya sampai terlepas. Dia cepat berdiri tak mau kehilangan wibawa, lalu kembali menyerang, namun terpental lagi saat tendanganku keras menghujam dadanya. Boom! Dia terkapar mengerang kesakitan, darah segar meleleh di sudut bibirnya. Tapi dia kembali bangkit meski susah payah. Harus kuakui dia punya mental sekuat baja. Pantas saja dia jadi panglima. Tiba-tiba dia mengunus tombak pendek bergagang merah yang sejak tadi terselip di pinggangnya. Sebentar mulutnya komat kamit merapalkan mantra-mantra, kemudian menghujamkan tombaknya ke tanah. Lalu terjadilah sesuatu. Nah, sahabat sejuta kisah, apa yang akan terjadi selanjutnya pada diri Yuda? Bisakah Mayang dan Yuda keluar dari masa lampau itu untuk kembali ke masa sekarang? Pastikan Anda tidak melewatkan sebuah kisah misteri petualangan Yuda yang berjudul Geger Mustika bagian ketiga. Dan jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.